Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Sheila Aprilia dengan NIM 1802276 dari jurusan Pendidikan Bisnis 2018 akan menyampaikan materi mengenai peran strategis SDM sebagai bagian dari Strategic Human Resource in Action. Adapun pokok bahasan yang akan dijelaskan di sini, yang pertama mengenai sifat strategis SDM, kedua mengenai model mitra strategis, ketiga kemitraan bisnis, keempat peran strategis SDM, kelima peran strategis pimpinan fungsi SDM, dan terakhir peran strategis mitra bisnis SDM. Oke, langsung kepada materi yang pertama mengenai sifat strategis SDM. Manajemen SDM strategis bukan hanya tentang perencanaan strategis, tetapi juga berkaitan dengan implementasi strategi dan perilaku strategis. Praktisi SDM yang bekerja dengan rekan manajemen lini mereka setiap hari untuk memastikan bahwa tujuan bisnis organisasi bisa tercapai. Pekerjaan praktisi SDM di sini dapat dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu aktivitas transaksional dan aktivitas strategis. Kegiatan transaksional terdiri dari aspek penyampaian layanan SDM, rekrutmen, pelatihan, menangani masalah orang, kepatuhan hukum, dan layanan karyawan. Sementara untuk kegiatan strategis SDM mendukung pencapaian tujuan dan nilai organisasi, juga melibatkan pengembangan dan implementasi strategi SDM berwawasan ke depan yang terintegrasi satu sama lain dan sesuai dengan tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Namun, sesuai dengan pandangan berbasis sumber daya yang menekankan pentingnya SDM dalam mencapai keunggulan kompetitif, kredibilitas SDM juga bergantung pada kemampuannya untuk memberikan kontribusi strategis yang memastikan bahwa organisasi memiliki kualitas yang terampil dan termotivasi. Selanjutnya mengenai model mitra strategis. David Ulrich mengintegrasikan aktivitas secara erat dengan manajemen puncak dan memastikan bahwa ia melayani tujuan strategis jangka panjang. David Ulrich juga berpendapat bahwa profesional HR menjalankan peran proaktif berikut sebagai juara daya saing dalam menciptakan dan memberikan nilai. Yang pertama itu mitra strategis yang membantu bisnis untuk berhasil menerapkan strategi. Kedua, ahli administrasi meningkatkan efisiensi organisasi dengan merekayasa ulang fungsi SDM dan proses kerja lainnya. Ketiga, juara karyawan yang memaksimalkan komitmen dan kompetensi karyawan serta daya tanggap mereka secara keseluruhan terhadap perubahan. Dan keempat, agen perubahan yang memberikan transformasi organisasi dan perubahan budaya di suatu perusahaan. Adapun daftar peran menurut Ulrich dan Brockbank di tahun 2005 terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu mitra strategis, terdiri dari beberapa dimensi seperti pakar bisnis, agen perubahan, perencana SDM strategis, manajer pengetahuan, dan konsultan. Peran mitra strategis ini menggabungkan dimensi-dimensi tersebut untuk menyelaraskan sistem SDM agar mencapai visi dan misi organisasi. Kemudian yang kedua, advokat karyawan. Di sini advokat karyawan itu berfokus pada kebutuhan karyawan saat ini melalui mendengarkan, memahami, dan berempati. Ketiga, pengembang sumber daya manusia. Dalam peran mengelola dan mengembangkan SDM, baik itu individu maupun tim,
yang berfokus pada mempersiapkan karyawan agar sukses di masa depan. Kemudian yang keempat, ahli fungsional. Di sini bertindak dengan wawasan atas dasar pengetahuan yang dimiliki. Beberapa disampaikan melalui efisiensi administratif atau bisa juga melalui kebijakan. Dan terakhir, pemimpin. Di sini fungsinya memimpin fungsi SDM, berkolaborasi dengan fungsi lain dan memberikan kepemimpinan kepada mereka, menetapkan dan meningkatkan standar untuk pemikiran strategis dan memastikan tata kelola yang baik bagi perusahaan. Selanjutnya mengenai kemitraan bisnis. Istilah mitra bisnis di sini didefinisikan sebagai keragaman pekerjaan dari strategis, administrasi, hingga konsultasi. Menurut Chartered Institute of Personal and Development atau CIPD, kemitraan bisnis menjadikan SDM bertanggung jawab terhadap bisnis dan mengharapkan SDM menambah nilai nyata. Tugas mitra strategis di sini adalah memastikan bisnis memanfaatkan sumber daya manusia dan peluang dengan sebaik-baiknya. Kemudian perannya menyoroti masalah SDM dan kemungkinan yang tidak sering dilihat oleh para pimpinan. Dan ini melibatkan restrukturisasi SDM menjadi 3 fungsi spesialis yang terdiri dari layanan bersama, pusat keunggulan, dan mitra strategis itu sendiri. Ini juga bertujuan untuk menginformasikan dan membentuk strategi SDM di sebuah perusahaan. Peran strategis direksi SDM adalah untuk mendorong pencapaian tujuan bisnis organisasi yang bisa dilakukan dengan cara yang pertama mengembangkan dan menerapkan strategi SDM yang terintegrasi dengan strategi bisnis dan koheren serta saling mendukung. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa pendekatan strategis diadopsi oleh SDM, fungsi yang mendukung bisnis dan menambah nilai. Sementara peran strategis pimpinan SDM pada dasarnya sama fungsinya seperti halnya direktur SDM untuk seluruh organisasi. Mereka mempromosikan pencapaian tujuan bisnis organisasi dengan mengembangkan dan menerapkan strategi fungsional yang selaras dengan strategi bisnis dan terintegrasi. Perannya juga dapat dilihat dengan memahami tujuan strategis organisasi karena mereka itu mempengaruhi fungsinya. Kemudian yang kedua, menghargai kepentingan bisnis dan pendorong kinerja yang terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, membantu manajemen senior untuk memahami implikasi strateginya terhadap fungsi SDM. Keempat, mengetahui bagaimana praktik SDM dalam fungsinya dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis. Kelima, memastikan bahwa aktivitas mereka memberikan nilai tambah bagi organisasi. Keenam, menyadari konteks yang lebih luas di mana fungsi tersebut beroperasi. Luas di sini bisa berupa lingkungan persaingan dan bisnis, faktor ekonomi, sosial, hukum, atau hal lain yang mempengaruhinya. Kemudian yang terakhir, mampu membuat kasus bisnis yang kuat untuk proposal apapun tentang pengembangan strategi SDM untuk fungsi tersebut. Ada pula peran strategis mitra bisnis SDM. Di sini perannya adalah untuk mendorong pencapaian tujuan bisnis dari unit organisasi atau fungsi di mana mereka beroperasi. Untuk menjalankan peran ini, hal yang harus mereka lakukan adalah yang pertama, memahami bisnis dan lingkungan kompetitifnya. Kedua, memahami tujuan dari bagian bisnis mereka dan rencananya untuk mencapainya.
Ketiga, memastikan bahwa kegiatannya memberikan nilai tambah bagi unit atau fungsinya. Keempat, membangun hubungan yang didirikan atas dasar kepercayaan dengan klien manajemen lini mereka. 5. Memberikan dukungan untuk kegiatan strategis rekan mereka, menyelaraskan aktivitas mereka dengan kebutuhan bisnis, percaya dan mempraktikkan manajemen berbasis bukti, menjadi proaktif, mengantisipasi persyaratan, mengidentifikasi masalah, dan menghasilkan solusi inovatif dan berbasis bukti untuk mereka. Dan terakhir, melihat gambaran luas dan meningkatkan detail sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.